Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muzawwadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Idris Jawaluddin beserta ibunya Haji Wimah Farisifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mibin Putri. Yang saya hormati Mudir Madrasah Diniyah Ustadz Ahmad Nizami. Yang saya cintai mama dan ayah yang berada di rumah, dan tak lupa lagi teman-teman saya yang berbahagia. Saya di sini akan menjelaskan tentang menjauhi istri ketika dalam keadaan haid. Menjauhi istri ketika dalam keadaan haid terdapat di surat Al-Baqarah juz 2 ayat 222 dan 223. Pertama, saya akan menjelaskan tentang makna global. Makna global di sini, darah haid perempuan adalah darah kotor. Jika para laki-laki atau suami menggauli istri ketika dalam haid, waktu haid, maka dia akan ikut menjadi kotor. Jadi, untuk kalian para suami, tunggulah istri sampai dia suci. Jika sudah suci menggunakan air, maka boleh bagi kalian mengumpuli istri dengan cara apapun selain bagian belakang, yakni dubur. Yang boleh adalah bagian depan, dubur. Bahwasanya istri kalian adalah ladang bercocok tanam untuk kalian senangi. Yang kedua, asbabun nuzul atau sebab turun ayat. Yang pertama dari Anas radhiyallahu an, bahwasanya kaum Yahudi jika istrinya dalam keadaan haid itu tidak diajak makan dan minum, dan tidak diajak satu rumah. Ini akhirnya surat Al-Baqarah ayat 122 turun, dan Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum Yahudi untuk mengajak istrinya makan bersama dan tinggal satu rumah kecuali bersetubuh. Dari Jabir bahwa orang Yahudi pernah berkata, kalau kalian menggauli istri kalian lewat dubur, lewat belakang, maka anak kalian akan menjadi juling. Juling dalam bahasa lain yaitu kero, yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 123. Setelah kita membahas asbabun nuzul, kita akan membahas tentang kandungan hukum. Kandungan hukum yang pertama, apa yang harus dijauhi ketika istri sedang haid? Yang pertama, Ibnu Abbas dan Ubaidillah Az-Zami berpendapat bahwa yang harus dijauhi adalah seluruh tubuh, dengan alasan Ibnu Abbas dan Ubaidillah Az-Zami mengutip keumuman ayat, yakni ayatnya jauhilah istri-istri kalian ketika keadaan haid. Pendapat ini masih janggal. Yang kedua dari Ibnu Hanifah dan Malik berpendapat kalau yang harus dijauhi adalah pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut karena Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwasanya Aisyah dan Nabi Muhammad pernah mandi di satu bathtub atau tempat mandi itu. Lalu Nabi ketika sebelum melaksanakan mandi bersama Aisyah itu dalam keadaan haid. Lalu Nabi menyuruh Aisyah untuk menggunakan kain cawat yang panjangnya itu dari pusar sampai lutut saja. Dan di situ ketika Aisyah sudah menggunakan kain cawat, Nabi memeluknya, dan Aisyah dalam keadaan haid. Yang ketiga, Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang harus dijauhi ketika istri sedang haid adalah kubulnya saja atau vaginanya saja, dengan alasan dari hadis Rasulullah yang berbunyi isna'u kulla syai'in illa nikaha, yang artinya berbuatlah apa saja selain bersetubuh. Di sini yang paling unggul adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Yang kedua, apakah kafarat denda bagi orang yang menggauli istrinya yang sedang dalam keadaan haid? Menurut para ulama, orang yang bersetubuh dalam keadaan haid itu haram. Tetapi para ulama masih mendebatkan tentang adanya kafarat atau tidak. Yang kedua, Imam Maliki, Syafi'i dan Hanafi itu orang yang bersetubuh ketika
dalam keadaan haid itu harus beristighfar dan tidak ada kafarat apapun kecuali beristighfar. Yang ketiga, Imam Ahmad, bahwasanya mereka harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar ketika haid itu masih mengalir. Jika haid sudah berhenti, maka setengah dinar. Yang ketiga, berapa lama masa haid? Yang pertama, menurut Abu Hanifah dan As-Sauri, paling pendek itu 3 hari, yang paling lama adalah 10 hari. Yang kedua, Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat paling sedikit adalah 1 hari 1 malam dan paling lama adalah 15 hari. Dan yang ketiga, Imam Maliki itu tidak ada batas. Jadi tidak seperti yang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jadi tidak ada batasnya. Yang keempat, kapan diperbolehkan mengumpuli perempuan yang dalam keadaan haid? Yang pertama, menurut Abu Hanifah, yang dimaksud suci di sini adalah berhentinya darah dan boleh bersetubuh jika darah tersebut sudah berhenti melebihi 10 hari, dan mengumpuli tersebut boleh sebelum istri mandi. Ketika belum sampai 10 hari, istri harus mandi dulu baru boleh bersetubuh. Yang kedua, menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, bahwa suci di sini adalah perempuan haid kalau suci harus menggunakan air, jadi harus mandi seperti mandinya junub ketika setelah junub. Yang ketiga, At-Tawus dan Imam Mujahid berpendapat kalau bersuci itu hanya membilas farjinya saja dan berwudu seperti wudu ketika sholat baru boleh bersetubuh. Yang kelima, apakah yang dilarang terhadap perempuan yang haid? Yang pertama, perempuan yang haid dilarang untuk sholat. Yang kedua, dilarang untuk puasa. Yang ketiga, tawaf. Jadi kalau sedang haid jangan umrah dulu ya. Yang keempat, masuk masjid. Jadi masuk masjid itu tidak boleh. Kalau ingin menunggu orang sholat itu harus di luar masjid, gak boleh di dalam, karena tidak boleh masuk masjid orang yang haid itu. Dan yang terakhir adalah menyentuh mushaf atau menyentuh Al-Quran, itu tidak boleh. Membaca juga tidak boleh. Ya sudah, sekian. Jika ada salah maafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.